Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sejarah Peradaban Islam pada Masa Syafawi dan Mughal. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Biniar Latifah dengan NIM G00210065 dan rekan saya Hidayatul Lail dengan NIM G00210069. Selanjutnya, materi yang pertama yaitu Kerajaan Syafawi. Dinasti Syafawiyah di Persia berkuasa antara tahun 1502 sampai 1722 Masehi. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Syafawiyah karena didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Utsmani. Nama Syafawiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din. Dan nama Safawi terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan, nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil menjadi kerajaan. Selanjutnya, penguasa kerajaan Syafawi itu ada 10. Yang pertama Ismail, yang kedua Tahmab 1, yang ketiga Ismail 2, yang keempat M. Huda Banda, yang kelima Abbas 1, yang keenam Syarfi Mirzan, yang ketujuh Abbas 2, yang kedelapan Sulaiman, yang kesembilan Husain, yang terakhir Tahmabs 2. Selanjutnya, perkembangan pada masa kerajaan Safawi. Yang pertama, yaitu kondisi politik dan sosial kerajaan Safawi. Raja Safawi yang kelima, yaitu Abbas I, naik tahta dari tahun 1587 sampai tahun 1629. Keadaan raja yang buruk itu berhenti. Tindakan Raja Abbas I yaitu untuk mengembalikan kebijakan kerajaan Safawi seperti mengorganisir dan mengawasi administrasi pusat, memindahkan ibu kota ke Isfahan, dan menandatangani perjanjian dengan Turki Utsmani. Yang kedua, kondisi keagamaan. Kebijakan keagamaan pada masa Abbasiyah ini berbeda dengan kebijakan khalifah-khalifah sebelumnya yang selalu menetapkan Syiah sebagai agama negara. Namun, beliau mengajarkan toleransi. Bahkan, orang Sunni memiliki kebebasan untuk mengamalkan dan menghayati keyakinan mereka. Dan keyakinan Syiah tidak lagi diwajibkan. Karena banyak penduduk setia Armenia yang tinggal di Isfahan, para pendeta Kristen dapat mengembangkan iman mereka dengan bebas. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Perekonomian Safawi berkembang lebih cepat berkat stabilitas politik.
terutama setelah penguasa Kepulauan Hormuz dan pengalihan pelabuhan Gumrun ke Bandar Abbas. Bandara ini memiliki jalur perdagangan laut yang biasanya bertentangan antara timur dan barat. Kerajaan Safawi juga mengontrol Inggris, Belanda, dan Prancis. Selain perdagangan, Kerajaan Safawi juga mengembangkan pertanian, terutama di daerah bulan sabit yang subur. Kemudian yang keempat, kondisi bidang ilmu pengetahuan. Persia menjadi sebuah negara beradab yang memainkan peran penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan selama sejarah Islam. Karena itu, tidaklah mengherankan bahwa tradisi keilmuan terus berkembang, terutama selama pemerintah Kerajaan Safawi di bawah Abbas I. Kemudian yang kelima, bidang pembentukan fisik dan seni. Penguasa Safawi mengubah Isfahan menjadi kota yang indah. Kota ini memiliki rumah sakit, masjid, termasuk sekolah, juga istana Cihil, Sutun, dan jembatan besar di atas Zendetrut. Kemajuan dalam seni ini dapat dilihat pada gaya arsitektur bangunan mereka, yaitu keramiknya, kerajinan tangannya, permadaninya, tenun, pakaian, fashion, dan benda-benda seni lainnya. Dapat juga dianggap sebagai elemen seni lainnya pada masa Tahmapsa I. Perintisan seni lukis dimulai. Selanjutnya, kemunduran kerajaan Safawi. Yang pertama yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Afgan. Yang kedua yaitu dipimpin oleh raja yang tidak baik. Salah satunya pemimpin yang buruk adalah Syafi Mirzan, yaitu cucu Abbas pertama. Karena beliau cemburu. Ia sangat kejam terhadap para pembesar kerajaannya. Yang ketiga, konflik internal dalam persaingan, yaitu untuk menguasai kekuasaan di antara anggota keluarga istana. Kerajaan Mughal. Mughal adalah sebuah dinasti yang diperintah oleh raja-raja yang berasal dari Asia Tengah, keturunan Timur Leng, penguasa Islam asal Mongol. Dinasti ini berkuasa di India antara tahun 1526 sampai 1858. Dalam ensiklopedia tematis dunia Islam, Khilafah disebutkan bahwa Timur Leng pertama kali melakukan penyerangan ke India pada tahun 1398. Meskipun begitu, ia tidak ambisi untuk menguasainya. Namun, sebagai wakilnya untuk India, ia menunjukkan Khizr Khan sebagai gubernur di Multan. Setelah Timur Leng meninggal pada usia 70 tahun atau pada tahun 1405, anaknya Shahrukh Mirza menjadi penggantinya. Kemajuan kerajaan Mughal. Yang pertama itu ada bidang politik dan militer, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang seni dan arsitektur, yang keempat bidang ilmu pengetahuan. Kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Sepeninggalan Aurangzeb pada tahun 1707 Masehi, tahta kerajaan dipegang oleh Muazzam, putra tertua Aurangzeb yang sebelumnya menjadi penguasa di Kabul. Putra Aurangzeb ini kemudian bergelar Bahadur Shah pada tahun 1707 sampai 1712 Masehi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Mughal yang terjadi pada 1,5 abad terakhir dan membawa kehancuran pada tahun 1858 Masehi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.